Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keperilakuan kelas 8B akuntansi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 12 yaitu tentang Theory of Reaction Action and Theory of Planned Behavior. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Dwika Prastiwi, 2 Netia Ayu Dewayanti, 3 Fitri Nurharyati, 4 Rizky Oktaviana, dan 5 Elisa Putri Stianingrum. Saya Elisa Putri Stianingrum akan menjelaskan tentang pengertian Theory of Reaction Action. Theory of Reaction Action dikemukakan oleh Atzen dan Fishbein tahun 1969. Theory of Reaction Action atau TRA merupakan teori yang memprediksikan niat seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan TRA, niat perilaku adalah suatu fungsi dari sikap atau attitude dan norma subjektif terhadap perilaku atau subjektif norm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dalam TRA, yaitu yang pertama, niat atau intention atau intensi. Niat atau intensi merupakan suatu kecenderungan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan bukan tanpa tujuan. Intensi merupakan penentu dan disposisi dari pelaku, hingga individu memiliki kesempatan dan waktu yang tepat untuk menampilkan perilaku yang nyata. Yang kedua, sikap atau attitude. Sikap adalah persepsi individu atau baik menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perilaku tertentu. Sikap terhadap perilaku mempertimbangkan untung rugi jika melakukan suatu tindakan dan konsekuensi yang diambil. Selanjutnya, yang ketiga adalah norma subjektif atau subjektif norm. Norma subjektif yaitu pada penilaian subjektif individu tentang preferensi orang lain dan dukungan untuk berperilaku. Yang keempat, perilaku atau behavior. Perilaku merupakan tindakan nyata dari niat. Individu mewujudkan niat ke dalam bentuk tindakan. Selanjutnya, Theory of Planned Behavior. Atzen 1991 mengusulkan Theory of Planned Behavior atau teori perilaku rencana dengan menambahkan faktor tambahan yang menentukan perilaku kontrol yang dirasakan. Perilaku kontrol yang dirasakan adalah persepsi individu pada betapa mudahnya perilaku tertentu akan dilakukan. Selanjutnya yaitu TRA dan TPB di akuntansi. Masalah tentang perilaku dikaitkan dengan TRA muncul jika teori tersebut dipubliskan pada perilaku yang sepenuhnya di bawah kendali seseorang individu. Sedangkan TPB memperhitungkan bahwa semua perilaku tidaklah di bawah kendali dan bahwa perilaku-perilaku tersebut berarti pada suatu titik dalam suatu kontinum dari sepenuhnya di bawah kendali sampai sepenuhnya di luar kendali. Memiliki kendali sepenuhnya ketika tidak terdapat hambatan apapun untuk menampilkan suatu perilaku. Dalam keadaan ekstrim yang sebaliknya, mungkin sama sekali tidak terdapat kemungkinan untuk mengendalikan suatu perilaku karena tidak adanya kesempatan, karena tidak adanya sumber daya atau keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan Theory of Reason Action atau TRA dan Theory of Planned Behavior atau TPB. TRA dan TPB memiliki keterbatasan dalam memprediksi perilaku. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwa faktor niat tidak terbatas pada sikap, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku. Yang kedua yaitu penelitian empiris menunjukkan bahwa hanya 40% dari perilaku yang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tindakan beralasan atau teori perilaku rencanaan. Yang ketiga yaitu kemungkinan ada kesenjangan besar waktu antara penilaian keinginan perilaku dan perilaku yang sebenarnya dinilai.
Untuk yang keterbatasan terakhir yaitu bahwa kedua teori adalah model prediksi yang memprediksi tindakan individu berdasarkan kriteria tertentu, namun tidak selalu berperilaku seperti yang diperkirakan oleh kriteria. Selanjutnya, manfaat TRA dan TPB. TRA dan TPB bermanfaat untuk mengidentifikasikan bagaimana dan kemana mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku, dan juga menjelaskan pada setiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti mengapa seorang membeli buku bajakan, memilih seorang calon dalam pemilu, mengapa tidak masuk kerja, atau mengapa melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Baik, slide selanjutnya saya Fitri Nurharyati akan menjelaskan mengenai berdasarkan TPB, niat seseorang melakukan perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, attitude toward bring forward atau sikap. Sikap terhadap perilaku ini tentunya oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut juga behavioral beliefs. Kedua, subject nomi atau norma subjek adalah persamaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang di sekitarnya jika ia melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Oleh karena itu, perasaan ini sifatnya subjektif, maka dimensi ini disebut norma subjektif. Kemudian yang ketiga, private behavior control atau kontrol perilaku persepsian adalah persamaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. ASEAN 2005. Kontrol perilaku persepsial dari berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.